Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel Pada Bangsa Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Bangsa Jagat dimanapun yang berada. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mengikuti perjalanan kami, sudah menonton video kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur Pada Bangsa Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sebelumnya belum terlambat ya kami mengucapkan, saya mewakili dari Pada Bangsa Jagat dan teman-teman yang ada di Pada Bangsa Jagat mengucapkan marhaban ya Ramadan ya. Semoga sedulur Pada Bangsa Jagat menjalankan ibadah puasanya diberikan kelancaran dan mendapatkan hikmah dari apa yang selama menjalankan puasa ini, dan juga tidak lupa ya dari makhluk gaib jin ya, saya juga mengucapkan marhaban ya Ramadan ya. Dari siapa tahu jinnya pada puasa nih bulan Ramadan yang sudah sering dimusimkan di sama tim Sabu Jagat ini ya. Semoga semuanya dari makhluk gaib ataupun yang nyata semuanya diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya Allah. Alhamdulillah malam ini saya temani sama Mas Roni, dan insya Allah kita akan membuat edukasi dengan video yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi, berdialog dengan bangsa gaib terkait salah satu peristiwa atau bencana. Kali ini insya Allah semoga mendapat ridho Allah dan mendapat ridho guru. Malam hari ini, video kali ini edukasi tentang kita akan membuka secara sudut pandang gaib terkait tentang akhir zaman. Banyak sekali yang dipertanyakan tentang pemimpin akhir zaman, dan juga yang masih banyak diperbincangkan tentang istilah pasukan-pasukan Panji Hitam. Nah, ini banyak yang mengatakan atau memberikan fatwa para ulama dengan berdasarkan hadis. Banyak sekali ulama akhir zaman yang mengupas tentang Panji-Panji Hitam, pasukan Panji-Panji Hitam dari timur lewat berdasarkan hadis. Saat ini sudah mulai bergerak. Apakah seperti itu? Apakah sama dengan sudut pandang gaib? Nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang pasukan-pasukan Panji Hitam yang terkenal dengan yang diinik dengan akhir zaman ini. Nanti kita coba berdialog dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini. Dan siapa saja yang termasuk dalam pasukan Panji Hitam, dan apakah orang Arab kah, ataukah orang luar, atau ada orang Indonesianya. Nah, ini nanti kita coba berdialog tentang hal itu. Untuk sedulur Pada Bangsa Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Roni sudah siap? Insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cemburukan sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya dan semua keluarga terbentengi, dan termasuk orang-orang yang ada di sini semua terbentengi. Tidak ada efek dari mediumisasi ini sampai mediumisasi ini, dan ruangan ini terbentengi sang yang nur cahaya nirwana 9 lapis atas 9 lapis ini semuanya terbentengi. Tidak bisa ditembus oleh pasukan mediumisasi yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu. Semuanya terbentang. Jika mau masuk otomatis akan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cemburukan sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang rahasia ataupun kondisi tentang pasukan Panji Hitam yang akan dipimpin oleh pemimpin akhir zaman, yang bisa bercerita tentang itu, yang diizinkan oleh beliau. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Siapa Anda yang diizinkan hadir malam ini? Salah satu penguasa. Yang ada di kepulauan. Di Nusantara, Kepulauan Nusantara. Iya. Oh, subhanallah. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau kami mengganggu Anda. Apa sedikit berat hadir di sini? Iya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi Anda bersedia untuk berdialog dengan kami? Sudah diizinkan. Ya, beliau mungkin tugasnya berat ya. Kalau boleh tahu Anda dari golongan apa? Golongan manusia. Subhanallah. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Saya tidak tahu kalau Anda yang diizinkan hadir di sini. Tidak apa-apa. Iya. Saya harus memanggil apa kepada Anda? Apa saja. Apa saja? Mbah aja boleh? Silakan. Ya. Mbah, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi dan saya mohon maaf kalau saya tidak sopan. Jika nanti ada obrolan, kalimat yang membuat Mbah tersinggung atau tidak enak, saya mohon maaf sebelumnya. Iya. Iya. Apakah Mbah boleh menceritakan? Iya. Sebelumnya Iya. saya mohon maaf Iya. jika apapun yang ingin kamu ketahui Iya. hanya sebatas yang boleh saya ucapkan Oh ya, tidak apa-apa. atau yang diizinkan untuk disampaikan. Iya. Selebihnya saya tidak sanggup untuk menyampaikan yang belum saatnya untuk disampaikan. Iya, tidak apa-apa. Karena saya juga sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang apa yang ingin kalian ketahui dan ingin kalian tanyakan kepada saya. Oh, iya, iya, Mbak. Beliau sudah paham apa maksud nanti. Ya, mohon dibantu juga dengan jasad ini. Oh, iya. Banyak yang negatifnya. Di jasad ini. Ya, Oh, subhanallah. mohon dibuang dulu. Ya, insyaallah. Mohon izin, Mbah. Permisi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nurjahnya nurwana yang tersisa dari pengobatan, sisa-sisa dari serangan dukun, semuanya efek-efeknya terlepas dari jasad ini seketika dengan sang yang nurjahnya nurwana. Allah salam. Gimana, Mbak? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mbak, sudah memberitahukan kami karena ya kami banyak kedatangan orang-orang tamu yang meminta
ya lewat wasilah kami. Ya, Jadi efeknya banyak di jasad-jasad kami. Mohon maaf kalau itu tidak membuat nyaman Anda, Mbah. ya. Ini jauh lebih nyaman. Alhamdulillah. Iya, Mbah. Kalian juga kan bisa merasakan. Sedikit lega napasnya ya, Mbak. Ya, Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi banyak sekali Iya, banyak sekali. yang menempel di jasad ini. Ya, doakan kami, Mbak, agar kami diberi kekuatan oleh Allah lahir dan batin dalam berjuang ini, Mbak. Saya takut. Kenapa, Mbak? Takut bukan kapasitas saya untuk mendoakan. Lebih baik kita saling mendoakan Iya, kita saling mendoakan ya, Mbak. Iya, terima kasih sudah dan nolong. saling menjaga Iya, dan menjalankan amanah kita masing-masing. iya, insya Allah, Mbak. Saya adalah salah satu yang ditugaskan, yang disebut-sebut sebagai Pulau Andalas. Siapa? Saya ditugaskan di sana salah satunya. Apakah Anda boleh menceritakan siapa sosok Anda kepada kami? Apa tidak akan menjadi hujah untuk kalian kalau saya sampaikan? Kalau imbasnya tidak baik, tidak usah, tidak apa-apa. Karena usia saya di bawah para sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makam saya pun ada di sana. Iya, sudah, Mbak. Alhamdulillah kami sudah memahami. Mohon maaf jika pertanyaan saya terlalu ini, lebih baik tidak usah disampaikan, dan saya berterima kasih sekali lagi Mbah mau hadir di sini. Iya, Iya, terima kasih sebelumnya. makanya saya juga takut akan menjadi kesalahpahaman Iya, di antara kalian semua, iya, khususnya manusia yang masih hidup di dunia ini. iya, benar. Ya, untuk kita pribadi saja ya, Mbah. Allah Akbar. Ya, Iya, silakan dibukakan supaya kamu tahu. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih, Mbak, sudah berkenan hadir. Saya ucapkan di sini, semoga ini mendapatkan ridho dari guru kami, lewat guru ridho dari kami. Tanpa ridhonya beliau, Iya, tidak akan ada saya di sini. Allah Akbar. Subhanallah. Iya. Ini semua atas perintah dan wasilahnya beliau. Iya, alhamdulillah. Alamin. Kok aku jadi takut salah ngomong ya? Ya Allah. Tanyakan saja kepada hatimu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak salah ya Allah. Saya hijau. Assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbah, apakah Mbah mau bercerita, berkenan menceritakan tentang kami, tentang kondisi saat ini, tentang kabar berita yang oleh kami
ketahui tentang pasukan Panji Hitam yang disebutkan oleh Rasulullah berasal dari timur. Apakah memang pasukan itu sudah ada saat ini? Ataukah masih fase ini masih jauh? Atau bagaimana, Mbak? Jika Mbak mau bercerita tentang itu, dan semoga ada izin dari beliau menceritakan tentang hal itu kepada kami. Tidak jauh lagi masanya sudah dimulai. Bahkan Iya, masa saat itu sudah dimulai di saat ini. Bahkan sudah sepertiganya dijalankan masa itu semua. Segala sesuatunya sudah terbuka dan sudah dibukakan. Sebagai tanda-tandanya pun sudah banyak. Jika kalian ingin mengetahui itu, iya, silakan dipertanyakan kembali dengan jelas supaya tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. iya. Kadang saya sedikit merasa khawatir, takut salah apa yang saya tanyakan, Mbak, terkait masa yang akan datang. Memang perlu, menurut saya perlu, karena untuk mempersiapkan segala sesuatunya, khusus untuk saya pribadi, Mbak, harus bagaimana dan harus kemana. Setidaknya ada persiapan sedikit, tapi persiapan itu untuk menyambut apa-apa yang nanti akan terjadi di fase-fase saat ini. Ya, bukankah itu sudah tugasnya kalian Ya, untuk menyampaikan kepada umat manusia yang khususnya masih hidup di dunia ini? ya, Sudah menjadi tugas kalian untuk menyampaikan kepada umat, walaupun semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, Karena hidayah itu mutlak, bukan milik manusia. iya, Silahkan saja untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman ataupun tentang ayat-ayat yang sudah dijelaskan, yang ada di Islam. Semuanya sudah jelas, iya, walaupun yang sesungguhnya tidak untuk ditutupi. Semuanya sudah jelas, bahkan ayatnya pun ada. iya, Hanya saja banyak dari golongan-golongan manusia
yang salah untuk memaknai itu semua. Itu kesalahan manusia. Jika mohon maaf saya memotong pembicaraan Mbak. Silakan. Ya, mohon maaf kalau saya tidak sopan. Jika pemahaman dari ayat Al-Quran yang salah dipemahaman oleh manusia, apa efek dan akibat dari pemahaman yang salah itu, Mbak? Banyak sekali tentang memaknai itu semua. Bahkan tentang niat dan tujuan manusia itu pun sudah banyak yang menyimpan yang ada di ayat itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Dengan maksud dan tujuannya bukan lagi karena Allah. Banyaknya hanya untuk memenuhi nafsunya saja. Astagfirullahaladzim. Itu salah satu kesalahan di manusia yang tidak memahami arti dari ayat-ayat yang dimaksudkan oleh Allah. Tiada lain hanya untuk menyembah dan mengagungkan nama Beliau. Malah sebaliknya, membacakan dan mengamalkan dengan tujuan dan niat masing-masing. Bukan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Bukan karena ada Allahnya. Cuma nafsunya yang menguasai semuanya itu. Iya. Sehingga menganggap segala sesuatu kekuatan amalia ataupun ayat yang dibacakan akan mengandung sebuah kekuatan yang bisa memenuhi nafsunya, bisa mencukupi apa yang diinginkan dengan hajatnya dengan membacakan itu semua. Itu yang menyebabkan kesalahpahaman dengan tujuan yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud, yang dibawakan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merinding semua saya. Iya, mohon maaf sebelumnya, Mbak. Manusia termasuk saya masih banyak kesalahan dalam pemahaman, entah itu dari ayat Al-Quran ataupun dari amalia, dari zikir, sehingga banyak sekali efek-efek yang tidak baik yang saya timbulkan, yang saya khawatirkan. Efek tidak baik ini, pemahaman yang salah ini disampaikan kepada orang banyak. Mohon maaf sebelumnya. segala sesuatunya, apapun yang akan disampaikan kepada umat manusia, kalau di hatinya masih memiliki muatan nafsunya, ingin diikuti, ingin dipuja oleh umat ataupun sesama makhluk, sudah tidak mungkin bisa tercapai niat yang sesungguhnya. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak. Nauzubillah min dzalik. Karena tujuannya sudah untuk diagungkan, sudah untuk diakui,
untuk manusia lain. Iya. Makanya sangat sulit menemukan manusia-manusia pilihan, khususnya untuk perjuangan di zaman dan di masanya yang sudah akan datang. Hanya manusia-manusia pilihan yang akan mampu untuk menjalankan segala sesuatu yang ditugaskan, yang sudah digariskan segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kadang malu rasanya diri ini dengan apa yang Mbah sampaikan, karena masih jauh sekali dari apa yang Mbah terangkan kepada kami. Tapi kami tidak lantas putus asa, Mbah. Tetap kami akan terus berjuang menghilangkan ego. Tetap tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bukankah sudah dijelaskan? Iya. Sudah dijelaskan, bahkan ayatnya pun ada. Iya. Musuh yang paling sulit di umat manusia di penghujung zaman adalah hawa nafsunya. Astagfirullahaladzim. Ya. Tiada lain musuh yang paling bahaya kecuali masuk ke dalam jiwanya. Iya. Bagaimana dia bisa melawan ataupun mengendalikan segala sesuatunya, hawa nafsunya. Itulah salah satu tanda-tandanya pengikut-pengikutnya pemimpin akhir zaman Allahu Akbar. yang akan dipilih. Allahu Akbar, ya. Semoga Selagi dia masih mementingkan ya. kepentingan dunianya, tidak mungkin akan menjadi pilihan. Ya. Allahu Akbar. Semoga kami semua yang ada di sini termasuk dalam golongan barisan beliau, walaupun di barisan terakhir, yang penting masih termasuk dalam barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Semua kembali kepada diri kalian masing-masing. Iya. Mau atau tidaknya untuk menjadi ataupun mengikuti bagian itu, semuanya mempunyai pilihan. Pilihan ada dalam diri kita masing-masing ya Mbak. Mau berbuat baik atau tidak, itu ada dalam diri kita. Kembali kepada kalian semuanya. Sedangkan itu harus berperang dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Ya Allah Akbar. Itu salah satu tanda-tanda pengikutnya pemimpin akhir zaman.
Dia lebih mementingkan kepentingan umatnya, sesama makhluk, daripada kepentingan dirinya. Bukan yang mau diakui ataupun yang mau dipilih. Makanya kalau kalian tidak memahami ataupun tidak tahu mesti bagaimana untuk mengikuti ataupun untuk menjalankan, tanyakan segala sesuatunya kembali kepada hati kalian yang sudah ada tandanya di setiap manusia itu. Mengapa di setiap manusia memiliki cahaya, tanda sebagai hamba dan Tuhannya? Itu menandakan di setiap manusia mempunyai kesempatan ataupun memiliki kesempatan yang sama. Berarti setiap manusia itu ada tanda, dan tanda itu adalah cahaya. Setiap tanda itu ada di manusia. Dan tanda itu yang menghidupkan manusia. Makanya di setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Itulah derajatnya manusia. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan ketakwaan. Iya, Allahu Akbar. Terima kasih, Mbak. Tentang bencana yang ada di mana-mana. Untuk apa selalu kalian tanyakan kepada kami yang sesungguhnya kalian sudah mengetahui itu semuanya. Insyaallah, Mbak. Tinggal kembali kepada kalian yang masih hidup di dunia, mau atau tidak, untuk melihat itu semua dan mengetahui dan mendalami tentang keislaman kalian yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Iya, Mbak. Karena Islam yang sesungguhnya adalah bagaimana yang dibawa oleh junjungan kita, oleh Rasulullah SAW. Tiada lain tentang Islam. Mengapa disebutkan sebagai rahmatan lil alamin? Mengapa? Coba kalian tanyakan pada hati kalian masing-masing.
Iya. Akbar. Sebetulnya itu sudah cukup tentang Islam. Untuk kalian pahami, sudah ada semua isinya yang ada di situ. Rahmatnya untuk alam. Itulah Islam yang sesungguhnya. Jadi, jika hati kalian masih penuh dengan kesombongan, kebanggaan tentang apapun yang ada di dunia ini, Iya. sesungguhnya kalian tidak paham dengan apa yang kalian ikuti selama ini. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya saya juga malu untuk menyampaikan ini semua. Iya. Tidak apa-apa, Mbak. Kami berterima kasih sudah diingatkan. Karena saya pun sama. Ya Akbar, ya Allah. Yang sesungguhnya hanya manusia-manusia yang ingin mengetahui tentang keislamannya, yang bisa melihat tentang apa hidup di saat mati dan mati di saat hidup. Karena saya pun sama dengan kalian. Sewaktu hidup di dunia yang fana, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya jalankan. Kami pun sama, Mbak. Masih banyak kesalahan yang kami lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Kadang membuat malu dan merasa selalu bersalah terus. Allahu Akbar. Kalau kalian ingin tahu yang sesungguhnya, Ya Allah. Sallallahu. Aku jadi lemas. yang dimaksud adalah rahmatnya, rahmatan lil alamin, untuk semua umat alamnya, untuk semua golongan. Termasuk kami yang sudah tidak ada, yang sudah tidak hidup di dunia. Kami mendapatkan saat itu. Subhanallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata. Astagfirullah. Semoga kami juga Paham tidak yang saya sampaikan? ya, Rahmatan lil alamin itu adanya di penghujung zaman. Karena syafaat itu yang menghidupkan kami yang sudah duluan meninggalkan dunia yang fana, bisa ikut di barisannya beliau
Alhamdulillah. memperjuangkan Alhamdulillah. dunia dan Islam yang sesungguhnya. Alhamdulillah. Semakin lama semakin luas yang akan saya bukakan. Takut saya tidak bisa berkata-kata apa-apa. Saya sedikit khawatir dan memang perlu, cuman kadang pemahaman itu mutlak milik Allah. Pemahaman manusia termasuk saya diberikan kepemahaman yang sekecil ini dengan fase-fase saat ini, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk kami semua agar kami tetap semangat dan bangkit terus menebarkan kebaikan. Inilah yang dimaksudkan dengan syafaat, Iya. yang menghidupkan kembali yang sudah mati. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Hidup bukan yang hidup di dunia. Iya. Hidup di jalan Allah, berjuang di agamanya Allah. Menjadi barisannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Mohon dibantu kembali Iya. jasadnya. Mohon maaf sebelumnya. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apakah ini sudah cukup untuk kami semua? Mbak, kayaknya sudah lebih dari cukup. Kembali kepada kalian semuanya. Iya. Kami manusia yang penuh banyak lalai, banyak dosa. Pemahaman seperti ini sangat jarang kami ketahui. Begitu sangat jarangnya, jadi sedikit, tapi semoga ini bermakna untuk kami. Suatu saat nanti jika kami sudah diberikan kekuatan secara lahir dan batin oleh Allah SWT lewat wasilah guru kami, insya Allah kami akan berdialog lagi, Mbak. Silakan, Jika Mbak berkenan. jika memang saya dikehendaki. Iya, mohon maaf sebelumnya, bukan maksud saya tidak mau, tapi takut kapasitas kami belum memahami semua itu, Mbak. Silakan. Iya. Saya tidak mohon kalau tidak sopan ya, Mbak. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Mbak mau berbicara dengan kami. Oke, itu saja. Ya, mungkin itu saja, Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Saya juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Sudah ikut, sudah bisa dituntun ataupun dilibatkan dalam dakwah ini, Subhanallah. ataupun menyampaikan bagaimana dengan kapasitas dan kemampuan saya dan yang dibolehkan untuk disampaikan. Ya. Saya juga merasa sangat bahagia mempunyai kesempatan dan diberi kesempatan untuk berjuang bersama beliau. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin.
Jika kalian ingin mengetahui tangisan kami, tidak bisa dibendung. Tangisan bahagia, karena kami bisa hidup kembali, menghidupkan agamanya Allah yang sudah lama kami tunggu untuk berjuang. Kalau kalian ingin mengetahui segala sesuatunya, sudah puluhan ribu tahun banyak dari bangsa-bangsa selain bangsa manusia yang sudah menunggu waktunya. Bayangkan kalau kalian mengetahui itu semua, mengapa kami bisa sebahagia ini, merasakan segala sesuatunya. Karena waktunya sudah datang dan saya tidak bisa melanjutkan lagi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf Tidak apa-apa. kalau saya lancang. Tidak, saya yang minta maaf. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Sudah. udah. Sekarang. Allahu Akbar. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam kemarin, begitu juga malam ini, video kali ini tamparan keras untuk saya pribadi. Diingatkan nafsu dalam diri manusia. Dan ini semoga menjadi pembelajaran untuk semuanya. Bahkan boleh ini disimak oleh siapa saja, karena banyak sekali petuah-petuah hikmah. Silakan diputar berulang kali agar kalian bisa memberikan pemahaman, mendapatkan pemahaman yang berbeda. Sekali dua kali itu bisa menambahkan pemahaman yang berbeda dan lebih jauh lagi. Dan semoga pemahaman itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berani membuka siapa beliau dan dari golongan apa, juga saya takut jadi fitnah dan juga menjadi hujah untuk semua umat muslim khususnya. Jadi diambil sisi positifnya saja, siapa beliau dan dari golongan apa, hikmahnya, pesan-pesannya bisa diterapkan, dijalankan, mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya karena Allah, intinya itu. Seperti yang guru kami selalu ajarkan tentang zikir ilahi anta maksudi wa ridhoka maghdubi dijelaskan di sini tadi. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.